Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala limpahan karunia dan rahmatnya. Di pagi hari yang berbahagia ini Allah masih dapat kembali memberikan kenikmatan iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah, dengan harapan apa yang kita kerjakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, pada para sahabat beliau, dan kepada para pengikut beliau yang setia berjalan di atas sunnahnya hingga Allah tutup usia mereka. Amin. Kita lanjutkan materi kita pada Kitabul Jami', kitab yang membahas tentang adab-adab seorang muslim. Kita sampai pada bab istihbabu la'qil asabi'i wal qas'ah. Dianjurkannya seorang muslim menjilati jari jemarinya seusai makan atau tempat makanannya, ya, karena dia tidak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkahan pada makanan tersebut. Hadisnya, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Apabila salah seorang di antara kalian memakan makanan, maka janganlah ia mencuci tangannya
terlebih dahulu sampai dia menjilatinya. Artinya dia jilati terlebih dahulu atau dijilati oleh yang lain. Ya. Asyarh, ya, at-ta'amu min khairillahi wa fadlihi 'alal bashar. Makanan itu merupakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk manusia. Wa huwa sababun fi bina'il jismi wa taqwiyatihi. Dan makanan itu merupakan sebab, ya, terbentuknya tubuh dan sebab tubuh ini menjadi kuat. Wa qad wada'allahu fihi barakatan wa fawaid. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan pada makanan-makanan yang kita makan ada keberkahannya dan ada manfaat-manfaatnya, ya. Wala ya'lamu ahadun fi ayyi ta'amihi takunul barakatu wal faidah. Dan seorang tidaklah mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkahan dan meletakkan manfaat itu. Ya, apakah di awal makanannya, di tengahnya, atau di akhirnya, atau di sisanya, atau di makanan yang terjatuh. Orang itu tidak tahu. Ya. Wala'allaha takunu fi aqalli ta'am. Ya. Barangkali ternyata, ya, keberkahannya itu, ya, Allah letakkan pada sisa makanan yang tinggal secuil. Ya, Pak. Bisa jadi di situ. Ya. Wa yumkinu an takuna fi akhirit ta'am. Ya. Mungkin saja berkahnya Allah letakkan di akhir suapan. Ya. Au fima iltasaqa biyadil akili au asabihi. Atau bisa jadi keberkahannya Allah letakkan di mana? Di, ya, makanan yang menempel di jari jemarinya. Ya. Ada satu nih, satu nasi di sini nih, ya kan? Ternyata berkahnya di situ. Kita nggak tahu. Ya. Bisa jadi di situ. Ya. Wa fi hadzal hadisi, dan di dalam hadis yang mulia ini, ya'murun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan alla yamsahal insanu yadahu, janganlah seorang langsung mencuci, ya, tangannya, ya, au yagsilaha, ya, mengelap tangannya atau mencuci tangannya, hatta yal'aqa asabi'ahu binafsihi, sampai dia sebelumnya menjilati jari jemarinya. Ya. Au yunawilaha man yarda yal'aqaha, man yarda bila'qiha, atau dia memberikannya kepada siapa, Pak? Orang-orang yang terdekat, orang-orang yang ridho untuk menjilati tangannya. Apakah anaknya, istrinya, ya. Supaya apa? Supaya ada kedekatan. Masya Allah. Sampai segitunya, ya, Pak. Ya. Mislu abnaihi, contohnya anaknya. Dek, mau gak jilatin tangan ayah? Pernah gak Pak begitu? Dek, jilatin tangan ayah nih, ya. Kemudian apa? Au zaujatihi, ya, istrinya, ya, au ghairihim, atau selainnya, hirsan ala barakati ta'am, ya, di mana dia bersungguh-sungguh untuk menjaga dan untuk mendapatkan keberkahan dari makanan yang ia makan, ya. Jadi ini yang dia bisa lakukan. Kama fi musnadi Ahmad, sebagaimana dijelaskan dalam musnad Ahmad, haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
di mana Nabi SAW mengatakan, innaka la tadri fi ayyi ta'amika takunul barakah. Sesungguhnya engkau tidaklah mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkahan pada makananmu. Ya. Kita nggak tahu. Allah meletakkan di mana kita nggak tahu. Oleh karenanya, ketika seorang makan, hendaklah ia makan secukupnya supaya tidak berlebihan, supaya dia bisa menghabiskan makanan yang dia makan. Ya, jadi makan itu lapar perut, bukan lapar mata. Gitu. Ya, Pak. Kalau lapar perut secukupnya dia ambil. Tapi kalau lapar mata, ini mau, itu mau. Ya. Seperti itu. Jadi dia makan sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Cukuplah beberapa suapan yang dia makan, yang dengan suapan itu yuqimna sulbah, kata Nabi. Punggungnya menjadi tegak. Maksudnya apa? Dia dapat kekuatan dengan apa yang dia makan. Kalau ternyata masih kurang Ustadz, ya, enggak berasa, ya, maka apa? Kata Nabi, ya, fasulusun li ta'amihi. Bolehlah sepertiga untuk makanannya. Wasulusun li syarabihi. Bolehlah sepertiga untuk minumannya, ya. Wasulusun li nafasihi. Sepertiga untuk nafasnya. Jangan semuanya makanan, ntar begah, ya. Susah nafasnya. Seperti itu. Karena kekenyangan, ya. Seperti itu. Kemudian, ya, apa yang dimaksud dengan al-barakah, Pak? Nyata Allah memberikan berkah nih. Apa yang dimaksud dengan barakah? Jelaskan oleh para ulama, makna berkah itu adalah al-khairul katsir wa tagdziyah. Ya. Wa tagdziyah. Berkah itu adalah kebaikan yang banyak, ya. Kita berharap kepada Allah dengan apa yang kita makan, ya. Allah memberikan kemudahan kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Kuat raweh, ya kan, Pak? Ya, kuat mencari nafkah, ya, semangat mencari nafkah, semangat belajar murojaah, menghafal Quran, duduk baca Quran, ya. Itu yang kita harapkan dari apa yang kita makan. Allah memberikan banyak kebaikan buat siapa? Buat kita. Ya. Keberkahan yang banyak, kebaikan yang banyak yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tagdziyah, dan gizi. Ya. Gizi, wal quwwah 'ala ta'ah, dan kekuatan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari rizki yang kita makan, kita berharap Allah berikan keberkahan, dan kita berharap Allah berikan kekuatan untuk kita tegak sholat 5 waktu. Untuk kita kuat puasa seharian. Ya, Pak. Apakah itu puasa sunnah ataukah itu puasa wajib? Ya. Kuat kita puasa dengan apa yang kita makan. Makanya kalau orang sahurnya niat, ya, dia menjalankan adab-adab makan, ya, yaitu makan sahur, ya, insya Allah puasanya kuat sampai apa? Sampai maghrib, gitu, ya. Kenapa? Karena dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ahwa fima baqiya 'alal asabi', ya, awil ina aw fil luqmah as-saqitah. Dan kita nggak tahu di manakah letak keberkahan itu. Apakah letak keberkahan itu Allah
berikan, Allah taruh ya di sisa makanan yang menempel di jari jemari kita, au fil ina, atau ya di sisa makanan yang tersisa di mangkuk kita, di piring besar, atau ya di piring yang kita ya pakai untuk makan. Seperti itu. Kita nggak tahu. Atau bisa juga keberkahan itu Allah letakkan di mana, Pak? Di potongan makanan yang terjatuh. Di zaman Nabi itu lantainya tanah. Ketika makanan jatuh, Nabi perintahkan untuk membersihkan yang kotor, memakan yang bersih. Kalau di zaman Nabi diperintahkan seperti itu, harusnya di zaman kita ya, maka apa? Lebih mudah untuk mengamalkan hadis ini. Sebab apa? Sebab lantai kita bersih. Karpet, keramik. Ya, Pak. Seandainya jatuh, kita comot makanan, nggak ada perasaan ya kotorannya. Kalaupun ada sedikit. Iya gak, Pak? Ya, kalau di zaman Nabi yang lantainya tanah aja disuruh diambil, supaya apa? Supaya dapat berkah, ya. Apalagi di zaman kita. Jangan bilang sama anak, kotor, buang. Jangan. Ternyata Nabi ajarkan untuk mengambilnya dan membersihkan yang kotor, kemudian dimakan. Nyata ini yang diajarkan oleh Islam. Alasannya apa? Karena dia nggak tahu di mana Allah meletakkan keberkahannya. Bisa jadi di situ tuh yang jatuh. Seperti itu. Atau nasi yang nempel di sini, Pak. Kadang kita makan saking cepetnya ya kan. Nasinya nempel di sini atau nyangkut di sini. Ya kan? Bisa jadi di situ. Pak, nasinya nyangkut di sini, Pak. Ambil. Kita makan. Jangan dibuang, ya. Makan donat gulanya nempel di sini, kita jilatin. Ya, jangan langsung begini, ya kan? Karena bisa jadi berkahnya di mana, Pak? Di sini, di gula itu, ya, seperti itu. Jangan langsung dicuci, jangan langsung dilap, ya, jilatin. Ini anjurannya, ya. Kemudian apa? Fa in kana fiha fayafutuhu bifautiha, ya. Maka jika seandainya ternyata ada di situ ya, di tangan kemudian dielap atau jatuh kemudian ditinggalkan, dibuang, maka dia akan ya tidak mendapatkan berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena bisa jadi di situ Allah letakkan keberkahannya, ya. Wa fil hadisi al-amru bila'kil asabi'i ba'da al-intihai minal akl. Dalam hadis ini terdapat perintah dan anjuran kepada kita untuk menjilati jari jemari kita, ya, seusai makan. Dan Nabi makan pakai berapa jari, Pak? Berapa jari, Pak? 3 jari. Jari yang mana, Pak? Ini, atau ini? Yang mana, Pak? Ya, ini betul. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, bahwasanya Nabi memakan ya makanannya dengan 3 jari. Yaitu apa? Telunjuk, ya, jempol sama jari tengah. Jilatin, ya, seperti itu. Boleh gak lebih dari 3 jari? Boleh. Nggak masalah, ya. Lebih dari 3 jari. Kemudian ya wa adami ghaslil aidi qabla la'qiha, ya. Dan seorang hendaknya tidak langsung mencuci ya tangannya sebelum ia menjilatinya. Wa fihi anna barakatat ta'ami ghairu ma'lumatin fi mukawwinatihi wa ajzaihi. Dan dalam hadis ini diketahui bahwasanya keberkahan makanan itu ghairu ma'lumah, tidak diketahui di mana Allah meletakkannya, pada bagian mana, pada potongan makanan yang mana
Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkahan tersebut. Falyahris al-insan, ya, hendaklah seorang manusia ala sunnah, semangat mengamalkan sunnah ini, ya. Dan orang yang tidak meremehkan sunnah, Allah akan berikan keberkahan. Pak yang melaksanakan sunnah, Allah akan berikan keberkahan dalam hidupnya. Ini pasti ini, ya. Kaidah nih, orang yang meremehkan sunnah Allah akan hancurkan, Allah akan binasakan. Dan orang yang mengamalkan sunnah Allah akan muliakan dan Allah akan berkahi kehidupannya. Ya. Wa fihi hathul islami ala adabi ta'am. Dan di dalam hadis ini Islam menganjurkan agar seorang ketika makan hendaknya dia perhatikan adab-adabnya. Ini adab setelah makan. Bagaimana adab sebelum makan? Adab sebelum makan yang pertama apa, Pak? Ya, dijelaskan oleh Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani, ya. Di antara adab sebelum makan adalah hendaknya dia berusaha memilih untuk mendapatkan makanan dan minuman yang halal. Tanya dulu nih kalau kita nggak tahu, iya Pak. Kalau kita nggak tahu tanya dulu, ya kan? Pastikan makanan yang kita makan adalah halal dan cara mendapatkannya juga halal. Jangan main makan aja, ya Pak. Ya, seorang Muslim ketahui dulu makanan yang dia makan adalah halal. Makanan yang dia makan adalah baik. Ya, makanan yang dia makan adalah makanan yang tidak mengandung unsur-unsur yang haram. Dalilnya apa? Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu. Lihat, orang-orang yang diseru adalah orang-orang yang beriman sama Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari makanan-makanan yang halal, yang baik, yang telah kami berikan kepada kalian. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah dia meniatkan sebelum makan nih Pak, niatin. Saya makan, ya, tujuannya untuk menguatkan badan agar dapat melakukan ibadah. Tuh, ya. Sehingga makanan dan minumannya itu akan termasuk apa? Ya, ibadah dan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah, saya niat makan ini, ya, minum ini agar, ya, badan saya kuat dan saya bisa beribadah kepada Engkau. Niatkan dalam hati. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, mencuci, ya Pak, kedua tangannya sebelum makan. Sebagaimana apa? Nabi SAW beliau mencuci kedua tangan beliau sebelum makan, ya. Jika dalam keadaan kotor, ya, atau ketika belum yakin dengan kebersihan keduanya, Nabi cuci, ya. Dalilnya apa? Nabi SAW bersabda, kana idza arada ayyanam wa huwa junubun tawaddoa. Nabi SAW apabila hendak tidur dalam keadaan junub, beliau wudu terlebih dahulu. Ya. Wa idza arada an yakula ghasala yadayhi. Dan tatkala Nabi SAW hendak makan, beliau cuci tangannya. Beliau cuci kedua tangan beliau, bersih. Makan juga enak kalau tangan bersih. Rawahun Nasa'i wa Ahmad, ya, dalam silsilah ahadis as-sahihah, ya. Itu yang Nabi lakukan. Kemudian yang berikutnya, Nabi meletakkan hidangan makanannya, ya, atau meletakkan makanannya yang ingin beliau hidangkan, ya, yaitu di mana Pak? Di sufroh. Sufroh itu alas yang biasa dipakai untuk meletakkan makanan, ya, ya, yang mana digelar di atas lantai, ya. Tidak diletakkan di atas meja makan, enggak. Jadi Nabi makannya di bawah, ya. Alasannya apa Nabi makan di bawah? Karena itu lebih mendekatkan kepada apa? Sikap tawadu.
Jadi Nabi makan di bawah, walaupun mungkin makanannya di meja, ya, tapi Nabi apa? Makannya di bawah pakai alas, ya. Lalu Nabi makan di bawah. Nabi bersabda dari Anas radhiyallahu taala anhu, dalilnya ma'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukur rujah, ya, fi sukur rujatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas, ya, meja makan, dan tidak pula di atas sukur rujah. Sukur rujah itu wadah kecil, Pak, ya, yang biasa buat naro, ya, makanan-makanan yang kecil, ya, wadah kecil. Artinya Nabi makan di atas, ya, tempat yang besar untuk bersama, ya, bersama-sama makannya di situ, tidak makan, ya, di tempat piring yang kecil, ya. Kemudian yang berikutnya, hendaknya duduk dengan tawadhu, Pak. Ini adab sebelum makan. Duduk dengan tawadhu, ya, yaitu duduk dengan posisi kaki kanan ditegakkan dan duduk di atas kaki kiri. Ya, bagaimana nih kita contohin nih, Pak, ya? Ya, Pak. Biar, ya, habis ini ntar makannya begini. Ya, seperti ini, Pak. Ya, tinggal makanan aja belum ada ini. Ya kan, duduknya begini ya, Pak, ya, seperti itu, ya. Kaki kanan ditegakkan, kaki kiri buat Ustadz pegel, ya boleh begini, udah, kalau pegel nggak usah dipaksain, ya, Pak, ya. Dan Nabi SAW tidak makan, ya, bersender seperti ini, Pak, ya, ya, karena adabnya duduk, ya, seperti itu, duduk dengan, ya, sopan seperti itu. La akulu muttaki'an, ya, aku tidak pernah makan sambil bersandar. Aku hanyalah apa? Innama ana abdun. Sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba. Ya. Akulu kama yakulul abdu. Aku makan seperti makannya seorang hamba. Wa ajlisu kama yajlisul abdu. Dan aku duduk seperti duduknya seorang hamba. Bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW. Padahal ini adalah seorang Nabi. Lihat, Nabi SAW, begitu mulianya beliau. Makanya sering Allah, ya, memuji beliau. Allah puji beliau dalam Al-Quran, yang ayat itu dibaca oleh ribuan, jutaan jamaah kaum muslimin. Pujian tersebut dibaca oleh jutaan kaum muslimin. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas, ya, budi pekerti yang luhur. Akhlak engkau sangat mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, hendaknya merasa ridho, ya, dengan makanan yang telah dihidangkan. Qanaah, bersyukur. Alhamdulillah. Toge sama tempe, alhamdulillah. Kerupuk sama kecap, alhamdulillah. Nasi sama garam, alhamdulillah. Karena ada orang, Pak, ya, dia berpikir belum tentu dia bisa makan nanti siang. Sekarang dia bisa, belum tentu dia bisa makan nanti siang. Dia cari dulu, ya. Bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, yang telah dihidangkan oleh istrinya, dan tidak mencelanya. Nabi nggak pernah mencela makanan, ya, sama sekali, ya. Ini daging apa sih ini, keras banget, nggak usah dicela, nggak boleh dicela. Ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi nggak pernah mencela makanan sekalipun. Inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Nabi nggak suka, Nabi tinggalkan. Asin banget dalam hati, ya kan? Tinggalin udah. Ya kan, Pak? Seperti itu. Nggak dicela. Ya. Karena kalau dicela, yang pertama menunjukkan dia, ya, ingkar, ya, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan menyakiti hati siapa?
orang yang memasaknya. Seperti itu. Ya. Maka suka kita makan, nggak suka kita tinggalkan. Nggak usah dimakan. Kemudian yang berikutnya, hendaklah makan bersama-sama dengan orang lain nih Pak. Ya. Di sunnahnya makan barengan, ya, seperti itu. Sunnahnya makan barengan, ajak anak kita, ajak istri kita, ya, orang tua kita, makan berbarengan. Gelar tuh, ya, kalau di Madinah tuh, ya, ada plastik besar itu ya Pak, berlima ya Pak, makan itu berbarengan, ya, duduk kaki satu, ya kan, kaki satu maksudnya kayak tadi ya, seperti itu, makan 3 jari, ngobrol, perbanyak ya, kunyahan, ya, jangan perbanyak suapan. Kalau perbanyak suapan, seret, ya, seperti itu. Perbanyak kunyahan pelan-pelan, sambil ngobrol, gimana nih, ya, ada kendala apa nih, evaluasi nih, sambil makan. Allah turunkan keberkahan. Makan dari tepinya Pak, ya, sedikit-sedikit, ya. Makan dari yang terdekat, ya. Baca bismillah ya gulam samillah hakul biyaminika wa kul mimma yalika. Makan dari yang terdekat. Jangan ayam orang diambil, ya. Padahal ayam dekat ada di depan dia. Ayam orang diambil. Ya, jangan seperti itu. Ya, itu akan ya membuat dia kecewa. Loh, ayam kita main ambil, jangan. Terus jangan ya kita ngeliatin orang makan, diliatin ya. Tersinggung orang, ya. Itu akan mengganggu, ya. Orang makan benar-benar ya seperti itu, ya. Nggak boleh seperti itu. Kemudian juga ya Nabi SAW katakan apa? Ijtami'u ala ta'amikum yubarik lakum fihi. Berkumpullah kalian ketika makan, maka Allah akan berikan keberkahan. Allah akan berikan keberkahan pada makanan yang kalian makan. 1 porsi bisa 2 orang. 2 porsi bisa 4 orang. 4 porsi bisa 8 orang. Kenapa? Karena Allah berikan keberkahan pada makanan tersebut, Pak. Kalau Allah berikan keberkahan, makan sedikit aja kenyang. Ya. Kemudian ya, yang berikutnya adab ketika makan. Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Jika salah seorang di antara kalian makan, hendaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ya, cukup. Bismillah, makan. Kemudian apa? Fa idza nasiya an yadhkura ismallahi fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jika dia lupa menyebut nama Allah di awal makan, maka hendaklah ketika dia mengingatnya, maka dia mengucapkan apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Ustadz, ingatnya pas sudah habis. Bagaimana Pak? Ya sama, tetap baca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Namanya orang lupa ya Pak. Ya Pak. Namanya juga orang lupa. Begitu ingat, dia baca doanya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Allah berkahi. Ya. Supaya Allah berkahi makanan yang kita makan. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya. Hendaknya mengakhiri makanan atau selesai makan nih Pak, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini banyak dilupakan oleh sebagian orang ya Pak. Udah tinggal pergi. Ya. Ya Pak, harusnya dia memuji Allah dulu, ya. Atau kadang ingatnya pas lagi bareng-bareng, kalau lagi sendiri lupa. Ya kan? Bareng-bareng ingat, keren banget dah, ya. Alhamdulillah, insyaallah, enak banget ini makanan antum, ya. Sering-sering undang anak ke sini. Waduh, ya. Sering-sering ya kan. Lihat apa pujian Nabi SAW kepada Allah, ya. Man akala ta'aman wa qala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang selesai makan lalu dia ingat Allah,
Dia ingat bahwa Allah lah yang kasih ini rizki buat dia. Dia ingat bahwasanya Allah lah yang kasih ini makanan dan minuman buat dia. Lalu dia apa Pak? Berdoa. Dia puji Allah. Lalu dia katakan alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. At'amani hadza ta'am, ya. At'amani hadza, yang telah memberikan makanan kepadaku ini, ya. Min ghairi haulin minni wala quwwah, ya. Tanpa ada daya dan kekuatanku, ya. Maka apa kata Nabi? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dosa kecilnya Allah akan ampuni, Pak. Ya. Berapa kali kita makan sehari, ya. Berapa kali kita doa sehari, ya. Setiap selesai makan, ya, maka Allah akan banyak mengampuni dosa-dosa kita, ya. Kemudian yang berikutnya, ya. Makanlah, ya, dari pinggir piring yang tadi saya sampaikan, ya, dan jangan memulai dari bagian tengahnya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan al-barakatu tanzilu wasata ta'am, ya, berkah itu turun di tengah makanan. Fakulu min hafiyatihi wala ta'kulu min wasatihi. Makanlah dari pinggir masakan, ya, makanan itu pinggir-pinggirnya sedikit, ya Pak, dengan 3 jarinya, ya, dan jangan langsung makan dari tengahnya, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, apabila sesuatu makanan itu jatuh, tadi yang saya sampaikan, kalau jatuh diambil, idza saqatat min ahadikum al-luqmah falyumit, ya, maka nabiha min adza, jika jatuh ambil yang kotor, dibersihkan, ya. Lalu apa? Liyakulah, summa liyakulah, kemudian makan. Yang kotor buang, yang bersih dimakan. Wala yada'ah li syaitan, kata Nabi. Jangan kau biarkan itu dimakan setan. Ya. Tidak boleh. Ya. Kita makan, ya, makanan itu, ya, jangan biarkan untuk syaitan. Kemudian yang berikutnya, ketika kita mendapati makanan itu ternyata masih panas, Pak, atau minuman itu masih panas, hendaknya seorang itu tidak meniup makanan tersebut. Biarkan terlebih dahulu, ya, ya, sejenak, agar, ya, menjadi hangat, ya, baru kita apa? Kita nikmati. Karena, ya, yatanaffasu fisyarabi thalathan, ya. Yang tadi naha Nabi SAW ayatanaffas fil ina aw yunfakha fihi. Nabi melarang seorang, ya, ya, bernafas ketika minum, ya, dan mendekatkan bejananya lalu dia bernafas di situ, Nabi larang. Aw yunfakha fihi, atau meniup makanannya, mendekatkan bejananya atau mendekatkan sendoknya lalu ditiup. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Nah, kalau dia mau bernafas, ya, maka dijauhkan terlebih dahulu, baru bernafas 3 kali. Sebagaimana Nabi SAW demikian. Kana yatanaffasu fi syarabi thalathan. Nabi tatkala minum, Nabi nafas 3 kali. Minum lagi. Dan itu nikmat, Pak. Silakan diamalkan, ya, yang menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya. Berapa kali, Pak? 3 kali. Dan Nabi katakan, ya, yang berikutnya, hendaknya menghindari diri dari kenyang yang melampaui batas, Pak. Terlalu kenyang, apa aja dimakan, ini itu, ya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan mamala'a wi'aan syarran min batnihi. Tidaklah mamala adamiyun wi'aan syarran min batnihi. Tidaklah ada bejana yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam, ya, melainkan perutnya. Ini bejana paling buruk yang diisi oleh anak Adam, ya. Hasbu bni Adam luqaimatun yuqimna salbuh, ya. Yuqimna salbahu.
Cukuplah dia memakan beberapa suapan, Pak. Yang dengan suapan tersebut punggungnya menjadi tegak. Artinya dia mendapatkan apa? Mendapatkan tenaga, ya, untuk melakukan aktivitas, untuk melakukan ibadah. Dia dapat tenaga nih dengan apa yang dia makan, ya. Fa illam yaf'al fa thuluthun li ta'amihi. Kalau nggak bisa mau nambah, maka sepertiga dia makan. Wa thuluthun li syarabihi. Sepertiga buat minum. Wa thuluthun li nafasihi. Dan sepertiga lagi untuk nafasnya, ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan agar apa? Perut ini tidak terlalu begah, kekenyangan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, hendaklah memulai makan dan minum dalam suatu jamuan makan, ya, dengan mendahulukan, mempersilahkan mengambil makanan terlebih dahulu orang-orang yang lebih tua umurnya, Pak. Jadi kalau kita dijamu, ya, maka kita lebih dahulukan siapa? Mereka orang-orang yang lebih tua umurnya. Atau lebih memiliki derajat keutamaan. Fadol, antum dulu. Bapak silakan ambilin piringnya, ya. Ya. Maka ini menunjukkan adab yang mulia, ya. Adab yang terpuji. Apabila tidak menerapkan adab tersebut, maka berarti telah menampakkan sifat serakah atau tercela, ya. Yang tua dulu, yang punya keutamaan terlebih dahulu, baru kita yang muda, ya. Kemudian berikutnya, ya, hendaknya, ya, tidak melakukan, ya, atau tidak mengucapkan kata-kata yang bisa mengganggu, ya, selera makan seseorang, Pak. Nah, ini gangguan nih, ya. Ad-dharar yuzal, gangguan itu dihilangkan, ya. Ngomong, ya, sesuatu yang menjijikan, gitu kan. Sesuatu yang ada di kloset kamar mandi, ya. Ya. Nah, itu menjijikan, bisa membuat seorang hilang, ya, selera makannya, dan ini tidak boleh, ya. Dan gangguan itu merupakan perbuatan yang haram. Mengganggu seorang muslim adalah perbuatan yang haram, ya. Kemudian terakhir, jika makan bersama orang-orang miskin, maka hendaknya mendahulukan orang miskin tersebut, ya. Jika makan bersama-sama teman-teman, ya, maka dibolehkan bercanda sedikit, ya. Senda gurau, berbagi kegembiraan, Pak. Boleh, ya, ngobrol, ya, sukacita dalam batas-batas yang diperbolehkan, Pak. Ya. Tentunya bercandanya tidak boleh bohong. Bercandanya tidak boleh membuli, ya. Kan bercanda, ya jangan, ya. Bercandanya nggak boleh nyakitin perasaan orang. Yaitu pada batas-batas yang diperbolehkan. Jika makan bersama orang-orang yang mempunyai kedudukan, maka hendaknya ia berlaku santun dan hormat kepada mereka. Ini adab ketika makan. Kemudian yang terakhir, adab setelah makan nih, Pak, ya, yaitu menghentikan makan dan minum, ya, sebelum sampai kenyang, ya. Hal ini sebagaimana meneladani Rasulullah SAW, menghindarkan diri dari kekenyangan yang menyebabkan sakit perut, ya, yang akut, dan kerakusan dalam hal makan yang dapat menghilangkan kecerdasan. Cukup udah, ya. Sewajarnya, secukupnya, seporsi, ya, cukup udah dia makan seperti itu. Kemudian hendaknya menjilati tadi, Pak, sebagaimana hadis yang kita bahas, ya, tangannya, ya, atau yang ada di sisa mangkuknya atau piringnya, ya, dijilatin seperti itu, ya, diambil, dimakan agar tidak apa? Kehilangan keberkahannya, ya. Kemudian juga memungut makanan yang jatuh, ya. Kemudian juga membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela giginya, Pak. Nah, ini ternyata ada sunnahnya, ya, Pak, ya. Membersihkan
sisa-sisa makanan yang ada di sela gigi, baik Pak itu pakai siwak ya atau pakai tusuk giginya Pak, dibersihkan ya. Supaya apa? Supaya bersih. Kenapa? Karena mulut ini dipakai untuk berzikir kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita berzikir ya, hendaklah mulut kita dalam keadaan bersih. Makanya Nabi SAW mengatakan as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirrob. Siwak itu, sikat gigi itu akan membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bersihkan mulut kita seusai makan ya. Selesai makan sikat gigi, Masya Allah ya, luar biasa ya. Selesai makan bersihkan gigi dengan siwak, Masya Allah luar biasa ya. Apalagi dia mau sholat setelah itu, apalagi dia mau baca Quran setelah itu, apalagi dia mau berdoa setelah itu. Maka jika mulut kita ini dalam keadaan bersih, Allah akan turunkan keridhaannya. Untuk siapa? Untuk kita ya. Kumur-kumur juga ya. Kemudian yang terakhir, hendaknya memuji Allah Azza wa Jal ya, setelah selesai makan dan minum. Dan apabila meminum susu Pak, maka ucapkanlah doa setelah meminum susu. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah kami terhadap rizki yang Engkau telah anugerahkan kepada kami, dan tambahlah kepada kami dari nikmat tersebut ya. Nikmat ya, kita minum susu tuh nikmatnya luar biasa ya. Dan kita minta ditambahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari nikmat tersebut ya. Jika berbuka puasa di rumah orang Pak, kita diundang nih Pak, yuk kita buka puasa yuk ya. Puasa ya, maka hendaknya selesai buka puasa kita baca doa Pak. Afthara indakum shaimun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikumul malaikah. Ya, telah berbuka puasa di rumahmu orang-orang yang berpuasa ya, dan telah makan makanan di rumahmu orang-orang yang baik ya. Sebab orang yang berpuasa adalah orang yang baik ya Pak. Ketika dia makan di rumah kita ya, kita berdoa dengan doa ini. Wasallat alaikumul malaikah, dan para malaikat disebabkan mereka makan di rumah kamu ya, dengan sebab amalan ini engkau menjamu mereka, para malaikat bersalawat kepada kalian. Bagaimana salawatnya malaikat? Yaitu pujian ya mereka kepada orang-orang yang berbuat baik. Doa ya mereka para malaikat untuk orang-orang yang baik, untuk orang-orang yang memberikan jamuan, bukaan kepada orang-orang yang berpuasa. Dan malaikat tatkala berdoa kepada Allah, doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia, yang dekat dengan Allah, yang selalu memuji Allah, yang tidak pernah bosan beribadah kepada Allah, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang mana mereka sangat baik ya di mata Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat Allah itu Allah jelaskan, Allah tegaskan tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah membangkang perintah Allah, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Menunjukkan mereka adalah makhluk Allah yang taat, yang Allah ciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu mim marijim minan nar ya, wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Kata Nabi, malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api, dan sedangkan Adam Allah ciptakan dari tanah ya, tanah yang basah, yaitu tin ya. Seperti itu Pak ya. Ini yang bisa ana sampaikan ya
kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barangkali ada yang ditanyakan, falyatafaddal masykura ma'jur. Nah, silakan. Cukup ya Pak? Cukup, alhamdulillah, jelas sudah. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita ya dalam meneladani ya sunnah-sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah apa? Agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya cukupkan ya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.